Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu gimana, sehat Bu? Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur masih diberi umur, masih sehat, dan diberi kemudahan untuk kumpul di majelis ini. Semoga kita disebut oleh Allah orang-orang yang selalu memakmurkan masjidnya, dan tiap hari kita berjihad untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya untuk Allah atas karunia dan berjuta-juta nikmat yang terus-menerus dianugerahkan kepada kita semua. Tentu semoga kita sikapi dengan istiqomah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabatnya, dan para umatnya sampai yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca ta'awudz dan basmalah, dan tentu dilanjutkan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan muttaqabbala wa rizqan thayyiba. Bapak Ibu, insyaallah kita melanjutkan kajian 2 minggu yang lalu membahas tentang makna fitrah. Ingat, fitrah ini sesuatu ajaran utama dalam diri kita, karena fitrah ini merupakan amanah yang harus kita rawat, yang harus kita jaga sampai ajal menghampiri. Namun ada juga fitrah selama hidup di alam dunia ini kita harus rubah, kita harus perbaiki sesuai dengan tentu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ya, ingat dalam Al-Qur'an itu ada sebuah perintah, fa'aqimu wajhaka lid-dini hanifa fitratallah. Itu perintah Allah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Nah, pengertian menjaga fitrah seperti apa, ini perlu kita kaji. Bahkan ada hadis yang cukup terkenal, ya, apalagi kita pernah punya bayi dan kita pun pernah merasakan jadi bayi. Hadiah yang terindah dari Allah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini ditafsirkan sangat luas. Islam tidak ada yang namanya dosa warisan, dosa ibu bapak terturun ke anak. Semua anak dilahirkan dalam kebersihan tanpa menanggung dosa. Ya, namun di situ ada penekanan fa abawahu yuhawidanihi yunasyironihi. Kita selaku orang tua diberikan kebebasan oleh Allah. Itu anak yang di dalam rahimmu terserah. Mau dijadikan Yahudi, Nasrani, itu haknya kamu. Berarti di ayat itu ingat Bu, anak itu bukan milik kita, tapi titipan. Hari ini hidup bersama kita, ya, tapi dia pun anak-anak kita punya kodok dan kodar, punya perjalanan sendiri yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah tahu jodoh anak kita itu siapa, nanti kelak dia jadi apa kita nggak tahu.
ya, terus umurnya apakah lebih lama atau bisa lebih dulu meninggalkan kita, kita pun tidak tahu. Ya, mari, maka itulah apapun yang hari ini bersama kita, baik itu suami, istri, anak, harta, itu hanya titipan Allah. Ya, kelak mereka akan meninggalkan kita atau dibalik kita meninggalkan mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita baca terlebih dahulu ayat Al-Qur'an, perintah untuk kita istiqomah dalam fitrahnya Allah. Surat 30 ayat 30. Silakan. Ya, surat 30 ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Terima kasih, Bu. Jadi ada kalimat apa, Bu? Maka hadapkan wajahmu. Jadi kemanapun ibu, sedang apapun ibu, apapun yang dikerjakan, tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya berhaji, semua kita harus berhadapan dengan yang menyuruh kita. Namun yang menyuruh kita tidak kelihatan oleh kasat mata, Bu. Maka itulah pentingnya kita menghidupkan hati. Ingat kalimatnya, maka hadapkanlah wajahmu. Di sini wajah tidak hanya muka, Bu, tapi seluruh anggota badan kita, seluruh ruh, jiwa, dan raga kita. Maka itulah mari niat kita dijaga, apapun yang kita lakukan harus semata-mata lillahi ta'ala. Jadi kalimatnya, maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah. Ya, kenapa, Bu? Ada kalimat kita suruh menghadap Allah. Bahkan di dalam doa iftitah sering kita panjatkan apa, Bu? Ya, ini wajahtu dulu kan, Bu. Ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku. Nah, ini luas secara syariat. Ketika kita sholat, dada kita menghadap kiblat. Karena ada perintahnya, hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat yang kamu sukai, yaitu Masjidil Haram, itu fisik. Tetapi secara mata kita, Bu, bukan melihat Ka'bah, menghayal Ka'bah, tapi di depan mata kita. Ya, di depan kita lihat, tundukkan melihat sajadah, ya kan? Maka ya kita sedang sholat, tapi pikiran dan hati kita sedang berhadapan dengan siapa, Bu? Dengan Allah. Ya, ini makanya ada kalimatnya, ya, tadi kata Allah, walaupun pengertiannya hadapkan wajahmu, Bu, ini bermakna perumpamaan, butuh kajian. Ya, contoh ayatnya, silahkan doa yang sering ibu panjatkan, surat 6 ayat 79, Bu. Ini perjanjian kita setiap hari minimal 5 kali dalam sholat wajib, Bapak Ibu sering dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan,
mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Sehari minimal berapa kali Bu ayat ini kita baca? 5 kali yang wajib. Tambah sunnah bisa lebih. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah, ya, yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, ya, penuh dengan kesadaran, penuh dengan keikhlasan. Dan kita berjanji apa Bu? Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Berarti setiap perbuatan kita harus dilandasi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenapa Bu? Kita disuruh oleh Allah menghadap Allah, ya. Kalau ibu tidak suka sama saya, ibu bisa berpaling, ya, bisa menghindar, ya. Begitu pula, ya, ibu tidak suka, ya, ke suatu tempat yang ibu tidak sukai, ibu bisa menghindar, ya. Jadi dengan siapapun makhluknya Bu, ibu takut binatang buas, ibu bisa menghindar. Ibu takut penyakit, ibu bisa menghindar. Tapi kalau ibu dengan Allah bisa berpaling tidak Bu? Bisa menghindar nggak kita Bu? Enggak, ya, tidak bisa. Mari, makanya gimana kita melatih diri dengan doa iftitah ini, ya, ini latihan kita, ya, agar kita sadar hidup kita tidak bisa lepas dari Allah, ya. Maka itulah kata Allah jawab, ke makhluk kamu bisa menghindar, ya, kepada siapapun kamu bisa berpaling, tapi kepadaku walaupun kamu tidak meyakini aku, kamu tidak bisa. Surat 2 ayat 115. Surat 2 ayat 215. Ya, surat 2 Al-Baqarah, 115. 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha halus, maha mengetahui. Bu, ayat ini ayat bocoran nggak dari Allah Bu? Kalau ibu tidak pernah baca ayat ini, merasa ibu bebas begitu saja hidup ibu, tidak merasa diawasi, ya. Tapi kalau ibu perhatikan ayat ini cukup dalam Bu. Kenapa? Karena ayat ini mengingatkan kepada kita, kepada makhluk yang lain kamu bisa berlari, kepada makhluk yang lain kamu bisa berpaling, tapi kepada aku, kata Allah, Bu, tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa ainama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun ibu menghadap, sedang apapun ibu, bersama siapapun ibu, baik sendiri ataupun banyak, ternyata yang kita hadapi siapa Bu? Allah. Ayat ini tidak mungkin tumbuh di dalam diri kita kalau tidak ada keyakinan. Ayat ini tidak mungkin hadir di hati kita kalau tidak ada kesadaran. Ya, mari makanya tingkatkan kualitas keyakinan kita, tingkatkan kualitas kesadaran hidup kita,
bahwa hidup ini kita yakin sedang disaksikan Allah. Kalau ibu kerja, sedang kerja, bos lagi nyaksiin kita. Ketika bapak lagi kerja, ada yang menyaksikan. Kira-kira kerjaan kita gimana, Bu? Merasa diawasi gimana, Bu? Kita lihat CCTV aja udah, wah, ada yang ngawasin nih. Ya. Nah, harusnya ayat ini, Bu, tumbuh di dalam diri manusia, apalagi orang beriman. Maka itulah kata Nabi, ya, kita ini dalam beribadah harus punya ihsan. Apa itu ihsan, Bu? Anta budallah, kamu menyembah Allah. Fa ilam takun taroh, fa inahu yarok. Engkau tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat engkau. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang kita baca ini menambah kadar keimanan kita, dan kita semakin sadar hidup kita dimanapun kita berada, sedang apapun kita selalu berhadapan dengan siapa dulu, Bu? Bukan dengan orang dulu, tapi dengan Allah. Kalau ibu sadar hidup berhadapan dengan Allah, mungkin tidak kita menjolimi diri sendiri, Bu, melakukan perbuatan di mana perbuatan itu yang dimurkai Allah. Kan gak mau kita. Ya, ingat, jadi sekali lagi ayat ini mari kita perhatikan, mari kita baca ulang-ulang, Bu. Bukan hafalannya, ya, tapi kesadaran diri, ya, timbul bahwa kita selalu berhadapan dengan Allah. Ketika kita kerja tadi, Bu, ada bos besar datang, wah, kita grogi. Ini mau bukan bos besar lagi, Bu, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menghidupkan dan mematikan kita, itulah Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalimat fitrah di sini kaitannya kenapa ada momentum Idul Fitri kembali kepada fitrah, ya, karena fitrah di sini tadi kita sebagai makhluk sampai kapanpun kita menjadi makhluk. Fitrah itu asal dari kata fatoro yang artinya ciptaan. Jadi fitrah kita apa, Bu? Ya, ciptaannya Allah. Dan fitrah kita apa, Bu? Dari proses lahir terus berproses, ya, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia. Nah, itu fitrah bermakna tumbuh, berkembang. Tapi ada juga fitrah di sini, ingat, di dalam diri kita tidak hanya ada jasad aja, ada ruhani, ada juga jiwa, Bu, nafsun. Nah, si nafsu ini ternyata kalau ibu tidak belajar Quran merasa sudah benar aja. Ternyata banyak sifat-sifat asli kita yang harus kita rubah oleh diri kita sendiri. Ya, ingat, maka itulah fitrah itu ada dua, Bu. Ada yang harus dipelihara, harus dilestarikan, ada juga yang harus kita rubah. Ya, kemarin minggu yang lalu kita sudah baca, ya, fitrah yang harus kita rawat. Ya, mari kita baca dulu perintah Allah, surat 91 ayat 7 sampai 10, Bu. Ini ayat sering kita baca, ya, Asyam. Surat 91 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Silakan, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Demi jiwa serta penyempurnaan. Jadi berproses terus nggak, Bu? Nggak langsung sempurna, Bu. Terus? Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Bu, berarti di dalam diri kita apakah jalannya baik semua, Bu? Tidak. Enggak, Bu. Jadi perang yang tiada hentinya perang di dalam hati kita, enggak, Bu? Karena ayatnya apa, Bu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu apa, Bu? Kejahatan dan Kejahatan dan ketakwaan.
Maka itulah kita sering berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, yang membolak-balikan hati. Kita ingin dapat pertolongan Allah supaya keburukan yang tertanam di dalam diri kita dibalikan oleh Allah menjadi kebaikan. Ya, kefasikan yang tumbuh di dalam diri kita berubah menjadi ketakwaan. Namun sekali lagi bolak-balik ayat ini butuh perjuangan kita masing-masing, Bu. Tidak bim salabim kita berubah. Ya, lanjut silakan Bu. Terus? Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Gimana Bu? Ibu mau untung terserah ibu, mau menyesal terserah ibu. Kenapa? Kalimatnya, Bu, di sini ada kalimat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kira-kira Bapak Ibu hatinya ingin bersih atau ingin tetap kotor, Bu? Nah, tentu yang kita harapkan. Ya, kenapa Allah mengingatkan kita harus kembali fitrah, jaga kefitrahan? Karena kalau ibu yakin berhadapan dengan Allah dan yakin akan bertemu Allah nanti, apa oleh-oleh yang Allah terima ketika ibu berhadapan dengan Allah? Bukan, Bu, makanan yang ibu bawa, ya, bukan baju batik, bukan baju mewah, bukan, ya, bukan kendaraan yang mahal, tapi kata Allah, yang Allah minta apa, Bu, kalau kita yakin berhadapan Allah? Qalbun salim. Ya, kata Allah, kalau kamu yakin berhadapan denganku, yakin bertemu aku, yang aku senang ketika kamu bawa dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih. Inilah yang harus kita perhatikan. Dan kenapa kita harus belajar Quran? Karena salah satu pembersih dari pembersih dari hati apa, Bu? Belajar Quran. Ya, ingat, jadi kata Allah tadi, ya, bolak-balik ini hati kita, Pak, mau bersih atau tidak terserah siapa sekarang, Pak? Bukan terserah Allah, terserah kita, karena dibalikan kepada kita. Makanya kata Allah, ya, kenapa kita harus membersihkan jiwa? Bahkan ada kalimat, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Karena kalau ibu hatinya bersih dan ketika kembali kepada Allah bisa menjaga kefitrahan dalam kebersihan, apa kata Allah, Bu? Surat 26 ayat 89 dan 90. Surat 26 ayat 89. Dari 87, maaf, Bu. Ini doa Nabi Ibrahim kepada Allah. Surat pendek-pendek ayatnya, Bu. Surat 26 ayat 87 sampai 90. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa, Bu? Ya Allah, jangan engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Bu, jangan sampai ini doanya Nabi Ibrahim ketika dibangkitkan kita menjadi makhluk yang menyesal, yang hina. Makanya doa, wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak tidak berguna. Ya, yang berguna apa, Bu? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang berguna itu orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi ayat yang tadi, Bu, surat 30 ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Berarti yang diminta Allah apa, Bu, hari ini? Bukan ibu sholatnya berlama-lama, bukan setiap hari ibu menghadap
Ka'bah, bukan Bu. Ibu sedang apapun, aktivitas dimanapun, dengan siapapun, yang harus kita jaga apa Bu? Hati. Ya, hati kita harus berada dalam kebersihan. Ini PR kita. Ya, 90-nya apa tadi Bu? Janji Allahnya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan nah, jadi yang mendekat kitanya atau surganya Bu? Surganya. Ya, mari kita berjuang. Makanya kata Allah, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa, sungguh rugi orang yang mengotori. Jadi mau dekat atau jauhnya itu surga, panggilannya dengan apa Bu? Dengan hati. Ya, maka itulah sekali lagi, semoga kita istiqomah terus menerus Bu membaca Quran, mempelajari Quran. Ya, dan kenapa kita harus baca Al-Quran terjemah? Biar ibu ngerti, biar ibu paham. Ya, silakan. Ya, kita istiqomah, ibu ulang-ulang hataman Al-Quran terjemah. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali, nanti ketemu tema-tema yang baru. Ya, 1 ayat dulu mungkin dianggap cuek aja Bu. Ya, nanti mah begitu 1-2 ayat aja, itu kita di situ aja dikutat Bu. Kok ini ayat seperti ini ya? Ya, nanti ada aja tuh Bu masing-masing. Ya seperti maaf aja, saya ketika baca surat 2 ayat 115 Bu. Ya, itu dulu biasa aja. Tapi begitu saya baca-baca, milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Ayatnya pendek nggak Bu? Pendek. Tapi begitu kita dalami Bu, waduh ya Allah, aku tidak bisa menghindar dari Engkau. Kalau tidak punya hati yang bersih, malu kita dipandang Allah Bu. Gitu nggak Bu? Iya. Karena apa? Ibu ketika ada tamu, belum pakai jilbab, belum pakai baju rapi, masuk kamar, ganti baju bisa Bu. Iya kan? Coba. Tapi begitu urusannya dengan Allah, kita ini berbuat aib, berbuat maksiat terus, dipandang Allah gimana Bu kita? Kita sedang mempermalukan diri sendiri nggak Bu? Kalau kita tidak bisa istiqomah Bu, tadi dalam membersihkan jiwa. Ya, jadi ingat, inilah penting, makanya kata Allah, apa Bu? Mempelajari Al-Quran. Karena salah satu supaya hati kita bersih, baca Quran. Pahami Quran. Itulah tugas Nabi Muhammad SAW diturunkan ke muka bumi. Surat 2. Silakan dicek Bapak Ibu. Surat 2 ayat 151. Ya, silakan Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul, Muhammad, dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul. Apa tugas rasul di sini Bu? Membacakan ayat-ayat kami. Kenapa Bu? Kalimatnya Rasul itu tugasnya membacakan ayat. Karena waktu ayat turun kepada Nabi Muhammad, seperti kita ini nggak Bu? Kita sudah pegang Quran? Belum. Saat itu makanya sahabat sangat ketergantungan dengan Nabi Muhammad. Karena wahyunya masih dalam bentuk ruh. Ya. Alhamdulillah ada sahabat Nabi yang namanya Zaid bin Sabit yang nulis. Ya, begitu wahyu sampai ditulis. Tapi itu pun belum sempurna 6.000 sekian ayat Bu. Makanya Nabi membacakan.
Ya, apa, Bu? Kenapa Nabi membacakan ayat Al-Qur'an? Bu. Nah, di sini ada ayat wa yuzakkikum. Barang siapa yang mengikuti dua perkara itu, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Apa, Bu? Kitabullah wa sunnati Rasulillah. Ya. Alhamdulillah, Bu. Setelah Nabi Muhammad wafat, Quran ini sudah jadi Alkitab. Walaupun nabinya sudah wafat, berabad-abad lamanya meninggalkan kita, maka kita selaku umatnya bisa mendapatkan ilmu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad gak, Bu? Bisa. Kemana, Bu? Kembali ke Al-Quran. Ya, dan insya Allah, Bu, karena kita sudah pintar baca tulis, ketika ibu membaca ayat-ayat Al-Quran dan paham, apa, Bu? Dan ibu sadar di dalam diri ibu banyak kotorannya, banyak yang harus diperbaiki. Apa kata Allah, Bu? Wa yuzakkikum. Quran ini sebagai pembersih hati. Ya ini, Bu. Maka itulah sekali lagi, mari sesuatu yang harus kita rubah menurut Al-Quran, mari kita rubah dengan kesadaran diri sendiri. Karena itu diserahkan kepada kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah PR kita selama hidup. Allah tidak langsung kita kun payakun sempurna, tapi penyempurnaan itu berproses. Nah, tinggal fitrah yang dilestarikan apa, Bu? 2 minggu yang lalu kita kaji bahwa kita sudah ada perjanjian dengan Allah, kita akan beribadah kepada Allah. Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Kita berjanji akan ibadah terus kepada Allah sampai ajal menghampiri kita, sampai datang kepada kita. Yang kedua, kita pun berjanji, Bu, kembali seperti Nabi Adam, nenek moyang kita awalnya diciptakan di surga, hidup di alam dunia, bertobat, mencari bekal, kembali yang fitrah kemana, Bu? Ke surga. Mari kita dari surga menuju surga. Jadikan dunia ini sebagai ladang amal kita. Yang ketiga apa, Bu? Kita harus sadar dari sekian makhluk yang dimuliakan Allah, siapa, Bu? Manusia. Siapa itu manusia, Bu? Ya diri kita. Mari kita rawat kemuliaan yang diberikan Allah. Jangan sampai, kata Allah apa, Bu? Di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa rodadnahu fi asfala safilin. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ternyata, Bu, dia tidak amanah, tidak menjaga kefitrahannya. Apa kata Allah? Dia kembali kepada kami, bukan lagi mulia, tapi seburuk-buruk makhluk. Nauzubillahi min dalik. Ini ya, itu. Jadi banyak lagi ya makna fitrah itu, Bu. Ya, ada lagi. Ibu lahir ke muka bumi dalam keadaan kaya raya, punya nama, Bu, terhormat atau apa, Bu? Bukan siapa-siapa. Jadi fitrah kita sampai kapanpun tidak punya apa-apa. Yang hanya kita miliki apa, Bu? Amanah, titipan. Itu ya. Nah, kita lanjutkan sekarang, Bu. Ya, tadi ada ayat Allah mengilhamkan ke dalam jiwa apa, Bu? Kefasikan dan ketakwaan. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwa, rugilah yang mengotori. Nah, hati kita, Bu, ya, ingin dibersihkan atau tetap kotor, Bu? Nah, berarti kalau ibu ingin dibersihkan harus tahu. Seperti ibu mau menyapu rumah, Bu, harus tahu itu kotorannya di mana, kotorannya apa saja, kan, sehingga ada target, Bu. Jangan sampai ibu tidak tahu ya kotoran-kotorannya apa aja. Ya, ternyata ya ketika ibu tidak tahu kotoran apa, sampah apa, akhirnya apa? Yang disapu kita salah. Nah, mari ya kita introspeksi diri, ya, kita kenali diri bahwa kita ini diciptakan Allah, Bu, ya, menjadi makhluk yang sempurna, iya, tapi kesempurnaan pada akhirnya tergantung kita. Ya, apa yang harus kita perbaiki, Bu? Pertama, kita harus sadar dilahirkan dalam keadaan bodoh. Betul nggak, Bu? Ya, ini, Bu, fitrah kita. Surat 16 ayat 78.
Surat 16 ayat 78, Bu. Ini fitrah yang harus kita rubah, Bu. Silakan, Bu. 1678. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Apa, Bu? Allah mengeluarkan kamu dalam keadaan tidak tahu. Betul nggak, Bu? Tahu apa, Ibu? Jangankan punya gelar, nama pun punya nggak, Bu? Nggak punya kita. Kalau seorang bapak, seorang ibu ketika melahirkan anaknya, dia tidak mau memberi nama, sampai kapanpun punya identitas nggak itu orang, Bu? Enggak. Ya, maka itulah kata Nabi, kewajiban orang tua kepada anaknya ada 3. Ketika lahir, apa, Bu? Dia memberi nama. Jadi nama kita masing-masing nih, Bu, seperti saya Amin Sumawijaya, nama yang diberikan ke saya ini melekat doa orang tua saya nggak, Bu? Termasuk ibu. Ya, kenapa orang tua memberi nama identitas kita masing-masing seperti itu? Ya, itu juga kehendak Allah nggak, Bu? Doa dulu, apa dulu. Nah, itulah, maka berilah nama anak-anakmu dengan nama yang baik. Yang kedua, apa, Bu, kewajiban orang tua kepada anak? Mendidik. Ya, apalagi dalam hal tauhid dan akhlak. Silahkan, kalau anak ibu dididik mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi arsitek, mau jadi pengacara, mau jadi pengusaha, itu urusan duniawi. Ya, kita sekolahkan di bidangnya. Tapi urusan tauhid, urusan akhlak, maka ternyata guru yang utama siapa, Bu? Kita, orang tua. Dan yang ketiga, Bu, kalau dipanjangkan umur, anak kita sudah dewasa, apa, Bu? Nikahkanlah. Ya, ingat dari kata Allah, manusia siapapun kita, fitrahnya apa, Bu? Tidak tahu apa-apa, alias bodoh. Dan kita harus sadar, Bu, kenapa ayat ini harus kita baca? Karena akan mempengaruhi diri kita hari ini. Ketika ibu hari ini punya kekayaan melimpah ruah, jabatan terhormat, gelar mentereng, kalau kita tidak lupa kepada asal kejadian kita, bisa menjadi manusia yang sombong tidak, Bu? Bisa. Ya, ini, maka itulah kata Allah, Bu, ditambah lagi, jangankan kamu punya gelar, Bu, kamu itu bukan siapa-siapa, kita ini, Bu. Surat 76 ayat 1 dan 2. Surat 76 ayat 1 dan 2. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Apa, Bu? Telah datang kepada manusia di mana pada masa itu manusia belum bisa disebut. Hal ataka alal insan hinu minad dahri walam yakun syai'am madhkura. Telah datang kepada kita, Bu. Kapan itu, Bu? Waktu di dalam rahim, waktu ketika lahir, gitu nggak, Bu? Iya.
Pada masa itu kamu boro-boro punya harta melimpah ruah. Ya, walaupun ada orang tua, Bu, nyiapin rekeningnya, nyiapin hartanya segala, Bu, kan itu hanya emosional orang tuanya. Tapi si anaknya, Bu, sadar gak? Enggak. Dan itu harus kita sadari. Kenapa? Karena ingat kata Allah, ya, jangan sampai kemelekatan, Bu, kepada duniawi kita hari ini, apakah keluarga, harta, dan yang lainnya, Bu, itu yang kita utamakan, melupakan kepada fitrah asal kita, nanti kita lupa diri. Ya, jadi ingat kita ini bukan siapa-siapa awalnya, Bu. Ya kan? Kita ini makhluk perjalanan. Jangan sampai hidup yang sebentar ini menghipnotis kita, lupa kepada tujuan yang sebenarnya. Ingat, jadi kata Allah bahwa manusia dahulunya bodoh, tidak tahu apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Betul nggak, Bu? Tapi apakah dengan fitrah ini dibiarkan terus-menerus sampai mati, Bu? Enggak, Bu. Ya, inilah kenapa Ibu wajib thalabul ilmu. Ya, makanya ada kesombongan yang terselubung, Bu. Apa? Ini kata Allah, ya. Makanya kita sadar nggak, Bu? Dulu pernah mengalami ini. Bu, bisa aja secara ilmu, secara pendidikan Ibu sekarang udah berubah. Tapi kalau Ibu tidak mengenal Allah sampai saat ini pun, Ibu masih dalam jahiliyah nggak, Bu? Bisa. Ya, maka itulah kata Allah, tolong perbuatanmu itu jangan sembarangan berbuat kalau sekarang. Ya, karena kata Allah, ini solusi dari Allah, Bu. Surat 17 ayat 36. Kedua surat 21 ayat 7. Ini, Bu. Kalau Ibu tidak mau bertanya, Bu, sombong di hadapan Allah. Ya, sudah nggak mau berilmu, tidak mau mencari, dan tidak mau bertanya, hidup udah merasa benar. Hati-hati, Bu, termasuk kepada kita semua. Ini ayat bukan hanya kepada santri, kepada umat, tapi kepada kiai, Bu, ulama pun masih berlaku. Surat surat, ya betul, 17 ayat 36, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Bu, perintah Allah apa di situ, Bu? Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basor wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Berarti Allah menghargai ilmu nggak, Bu? Iya, makanya ada hadis. Ya, kalau kamu ingin cari dunia, carilah dengan ilmu. Kalau kamu ingin akhirat, carilah dengan ilmu. Kalau kamu ingin dua-duanya, semuanya dengan apa, Bu? Ilmu. Ya, jadi ingat kata Allah, Bu, ini ayat larangan mengandung perintah. Jangan taklid. Kan sekarang banyak di Facebook, Bu. Ya, perdebatan. Contoh hari ini ada orang ngaku keturunan Nabi, dulu kita percaya, dipelajari benar atau tidak. Gitu nggak, Bu? Oh, ternyata terputus nasabnya. Apa benar atau tidak, kita pun butuh pengkajian. Tidak boleh langsung kita nolak, tidak boleh kita pun, Bu, ya kan? Begitu saja. Apa? Semuanya kita pelajari. Begitu pula yang lain. Ya, jadi ingat kata Allah, Bu, hati-hati. Kenapa? Jangan ikut-ikutan sama orang. Kita harus punya prinsip, harus punya keyakinan. Ternyata kalau yang kita ikutin itu salah di hadapan Allah, yang mempertanggungjawabkan perbuatan kita siapa, Bu? Ya kita masing-masing. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawaban.